Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Said Gusuma di channel Sukma Anang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa seseorang gagal menjadi paranormal yang sukses. Gagal baik di bidang ilmu gaibnya ataupun gagal di bidang kehidupannya. Banyak kan paranormal yang katanya jago pelet, katanya jago pengasihan, tapi dia diselingkuhin istrinya, tapi dia di dua istrinya. Ada juga yang aku paranormal ahli kerejekian, tapi dia sendiri masih miskin, dia sendiri masih kekurangan duit dan lain sebagainya. Di sini saya bukan merendahkan orang-orang yang memang status sosialnya di bawah rata-rata atau secara kasarnya kurang mampu, bukan merendahkan orang-orang yang kurang mampu, tapi di sini saya memberi penekanan kepada paranormal di luar sana yang mengklaim dirinya sebagai ahli ilmu kerejekian, namun tiba-tiba mereka sendiri kerejekiannya seret gitu loh, pas-pasan gitu. Bagaimana orang ini memberikan ilmu kerejekian kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri kesusahan gitu loh. Jadi di sini saya bahas kenapa seorang paranormal atau ahli hikmah gagal. Kenapa, sebabnya apa yang menyebabkan mereka gagal itu di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, penyebab seorang paranormal atau ahli hikmah gagal adalah saat niat belajar mereka sudah tidak lurus karena Allah. Saya beri contoh. Saya di posisi saya saat ini, alhamdulillah banyak pasien yang ya memang kalau disebut uang bisa dibilang lebih dari cukup gitu. Pemasukan saya lebih dari cukup, alhamdulillah. Nah, orang-orang melihat saya di sini, orang-orang melihat saya di saat posisi saya sudah seperti ini. Oh, dipikirnya si Kusuma Said, oh banyak duit, banyak pasien dan lain sebagainya. Orang-orang hanya melihat saya di situnya gitu loh. Tidak melihat dulu saya belajar bagaimana. Lalu kenapa saya bisa sukses ini sekarang? Di sini saya tidak membahas sukses secara keseluruhan ya, tapi sukses dalam konteks keparanormalan itu. Bukan sukses dalam keduniawian. Kalau sukses dalam bentuk duniawi jelas banyak yang lebih sukses dari saya, para pengusaha, pejabat dan lain sebagainya. Di sini saya hanya akan membahas sukses pada konteks paranormal. Seorang paranormal yang memang memiliki ilmu kerejekiannya lancar, rezekinya stabil, percintaan ekonominya stabil, semuanya yang ada di dalam hidupnya aman. Itu bisa dikatakan sebagai paranormal yang sukses. Nah, orang-orang melihat saya banyak pasien, banyak pemahar, pemasukan kencang ratusan juta, puluhan juta. Orang-orang hanya melihat saya di situnya saja. Mereka tidak melihat dulu saya belajar bagaimana. Lalu kenapa saya bisa sukses seperti saat ini? Kenapa? Apa sebabnya? Itu adalah sebabnya apa? Sebabnya dulu saya pada saat saya belajar ilmu hikmah, ilmu gaib, saya tidak pernah terbesit sesuatu hal apapun untuk mencari duniawi. Tidak pernah terbesit sedikit pun. Saya hanya niat ingin membantu sesama, ingin membantu keluarga, dan ingin berguna untuk sesama. Bisa ngobatin orang, bisa bantu orang, dan lain sebagainya. Itu hanya niat saya, hanya itu gitu loh. Dan setelah saya belajar, karena memang niat awalnya tidak terbesit duniawi, tidak terbesit tentang uang, tentang harta, tidak terbesit sedikit pun tentang itu. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya amalkan pun sukses. Ilmu ini sukses. Dan semua yang saya amalkan dulu, semua yang saya puasai bertahun-tahun lalu, sekarang berbuah hasil. Saat ilmu-ilmu yang saya puasai, yang dulu saya puasai sampai puluhan hari, sampai bertahun-tahun saya puasain, dan ternyata ilmu itu sekarang bisa saya rasakan gitu loh. Ada orang yang mau jual tanah, oke, saya bantu tanahnya jual, dia ngasih uang ke saya. Ada orang yang mau beli mau jual bangunan, mau jual kebun, mau jual sawah, ladang dan lain sebagainya. Maharnya harga jualnya sampai miliaran, saya bantu. Akhirnya dia sawah tanahnya terjual, lalu dia ngasih uang kepada saya dan lain sebagainya. Nah, itu berkat ilmu yang saya amalkan dulu. Karena memang saya dulu belajarnya ikhlas tanpa terbesit niat sedikit pun tentang harta dan duniawi. Sekarang penyebab paranormal dan banyak dukun-dukun di media sosial gagal, apa sebabnya? Karena mereka belajarnya, tolak ukurnya, orientasinya duit. Mereka tidak niat belajar, niat mereka untuk cari duit, sehingga akhirnya setelah mereka memiliki ilmu, mereka jual tanpa mereka mengamalkan. Punya ilmu jual. Ada murid tidak dididik dengan baik, ada murid yang bertanya dimarahin dan lain sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu, karena memang saat orang orientasinya ke duniawi, mereka hanya cari duit dari jualan ilmu, otomatis mereka tidak akan sukses.
Karena ilmu ruhani ini tidak akan nempel kepada orang yang pikiran dan hatinya kotor. Maksud pikiran dan hati kotor ini bagaimana? Orang yang mengamalkan ilmu Allah, niatnya untuk duniawi, jelas itu sudah kotor. Ruhaninya sudah kotor, tidak akan bisa sampai kapanpun dia menjadi sukses di dalam bidang ilmu hikmah tersebut. Ilmu hikmah bisa menjadi wasilah untuk datangnya rezeki yang banyak, uang yang banyak. Ilmu hikmah bisa menjadi wasilah untuk mendapat derajat yang tinggi dan dimuliakan oleh masyarakat. Ilmu hikmah juga dapat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita dan lain sebagainya. Nah sekarang dukun-dukun banyak yang gagal, banyak yang ekonominya hancur dan lain sebagainya. Masa ada dukun ibaratnya rezekinya masih seret itu, masa ada dukun seperti itu? Katanya ahli ke rezeki ya, tapi kok rezekinya seret? Nah itu salahnya di mana? Salahnya adalah saat si dukun tersebut menjadikan duniawi sebagai tolak ukurnya. Dia kemana-mana cari ilmu untuk dijual, bukan untuk diamalkan, untuk dijual. Banyak yang datang ke saya, ini anak baru maharin kemarin kok sudah dimaharkan lagi, sudah dijual lagi, ilmu yang didapat dari saya dijual lagi dan lain sebagainya. Mereka itu tolak ukurnya duit, tolak ukurnya harta. Mereka belajar untuk cari duit, bukan niat belajar lillahi ta'ala. Oleh karena itu pada saat mereka niatnya sudah seperti itu, tidak akan pernah sukses sampai kapanpun, baik secara ekonominya ataupun secara spiritualnya. Makanya dukun-dukun bodoh, dukun-dukun ampas di media sosial, mereka mentok-mentok cuma jualan ilmu, mereka tidak bisa mempraktekkan ilmunya karena mereka sudah gagal secara spiritual. Dan mereka tidak bisa membuktikan ilmunya untuk diri mereka sendiri. Karena apa? Karena itu tadi, niatnya sudah kotor. Mereka memahari ilmu untuk dijual kembali, niatnya duit. Niatnya duit. Beli ilmu jual tanpa diamalkan. Itu sudah kotor. Pokoknya siapapun yang mempelajari ilmu Allah, ilmu gaib, ilmu spiritual, niatnya sudah cari duit, itu sudah bahaya. Sudah bahaya. Niatnya sudah cari duit, bahaya. Tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Secara ekonomi tidak akan pernah kaya sampai kapanpun. Secara ilmu spiritual tidak akan pernah sukses dan berhasil sampai kapanpun. Karena niatnya sudah kotor. Itu tadi. Makanya banyak lihat dari medsos-medsos, banyak orang yang jualan ilmu gitu kan. Mentok penghasilannya ya 3 juta per bulan, 2 juta per bulan. Meskipun dapat duit banyak tapi nggak hasil apa-apa. Duitnya nggak berkah dalam artian dapat duit banyak tapi duit itu seakan-akan nggak kerasa gitu, tiba-tiba habis aja. Itu artinya duitnya tidak berkah. Kenapa bisa duitnya tidak berkah? Karena memang dia mendapat uang dari hasil menjual ilmu. Dan dia menjual ilmu atas nama kebatilan. Maksudnya menjual ilmu atas nama kebatilan apa? Dia ini memahari ilmu lalu dijual lagi tanpa diamalkan, tanpa ada niat sedikit pun dia ingin mengamalkan ilmu tersebut, tanpa ada niat sedikit pun dia ingin menguasai ilmu tersebut. Niatnya murni duit. Memang dapat untung, tapi tidak berkah. Uangnya hilang begitu saja. Tidak, kalau bahasa Sunda tenyangsang. Tenyangsang itu apa ya? Kan karena kita pernah merasa mungkin dapat uang 100 juta, puluhan juta, dapat uang jutaan, tiba-tiba hilang aja gitu duit, nggak berasa. Kayak hilang gitu kan. Pakai ini, beli ini, tiba-tiba mana duit gitu kan? Tidak apa ya? Duit itu tidak terasa gitu, tiba-tiba habis saja. Itu tidak berkah. Nah, makanya kalau ada orang yang niat belajar ilmu hikmahnya karena duit, dia belajarnya karena untuk duit, dalam otak dan pikirannya duit. Meskipun dapat uang banyak, pasti habis uangnya, tidak bersisa. Habis raib. Tiba-tiba habis aja gitu, nggak kerasa habisnya, karena memang tidak berkah. Itu yang pertama saat mereka menjadikan duniawi sebagai orientasi mereka. Duniawi sebagai tujuan mereka dalam mempelajari ilmu hikmah, dalam mempelajari ilmu spiritual, dalam mempelajari ilmu ruhani. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak ahli hikmah yang mencampur-campur. Masa ada ahli hikmah mengamalkan ilmu-ilmu aliran kiri? Masa ada ahli hikmah mengamalkan masih menggunakan jimat-jimat yang berunsur kemusyrikan? Jimat-jimat yang berunsur kemusyrikan ini apa dan bagaimana? Saya beri contoh. Ada beberapa misalkan ya, ada beberapa minyak-minyak. Saya tidak perlu sebut daerah. Ada beberapa minyak dari daerah-daerah tertentu yang memang ritualnya melanggar syariat. Itu yang pertama. Sigil, banyak loh itu di media sosial ngakunya Islam. Di Facebook akunya Islam, agamanya Islam, update statusnya Islami gitu kan. Tiba-tiba jual sigil. Sigil itu kan, itu budaya mana sigil itu? Itu bukan budaya Islam sigil itu gitu loh. Di dalam kitab hikmah pun tidak terdapat sigil-sigil Gabriel dan sebagainya, tidak terdapat. Itu tidak boleh campur-campur gitu loh. Jadi penyebab gagalnya yang kedua ini adalah mereka mencampur-campur ilmu hikmah dengan ilmu yang lain, dicampur-campur.
Bukan tidak boleh mencampurkan ilmu hikmah dan ilmu kejawen, bukan. Boleh saja kita mengamalkan ilmu hikmah dan mengamalkan ilmu kejawen. Saya pun begitu. Mengamalkan ilmu hikmah, ilmu Nusantara saya amalkan dengan syarat ilmu Nusantara tersebut tidak tidak mengandung unsur kemusyrikan, baik ilmu kejawen, ilmu bahasa Sunda, ilmu kesepuan manapun. Selama ilmunya tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak mengandung minta, memuja kepada selain Allah, maka itu boleh. Itu boleh, meskipun bahasanya bahasa Sunda, meskipun bahasanya bahasa Jawa. Tapi kalau sudah bahasanya kepada eyang anu itu, hati-hati ya. Minta kepada eyang anu mbah anu, hati-hati. Itu tidak boleh. Nah, penyebab ahli hikmah gagal itu ya seperti itu, mencampur-campur ilmu hikmah dan ilmu yang bukan hikmah, ilmu hitam gitu dicampur-campur, ya tidak akan sukses sampai kapanpun gitu. Ada yang ngakunya sayyid, ngakunya habib, ngakunya ustadz, tiba-tiba mengeluarkan keilmuan adalah itu di Facebook, adalah orangnya. Ada orang yang pakaiannya sorban, ngakunya sayyid, tapi dia menjual kitab keilmuan yang mana di dalam keilmuan tersebut mengandung unsur pembaptisan kepada salib dan uskup. Demi Allah, saya nggak bohong, mengandung unsur baptis. Jadi di dalam kalimat ilmunya itu ada kalimat bukan pembaptisan, pengakuan terhadap salib dan uskup. Uskup kan Nasrani gitu, agama Kristen Nasrani gitu ya. Nah, masa ada gitu orang yang ngaku sayyid, ngaku ahli ilmu hikmah, dia menjual ilmu seperti itu, yang mana pengamalnya kalau mengamalkan itu pasti murtad, lawang sudah mengakui uskup dan salib itu. Nah, lihat saja ekonomi orang ini yang mengaku ahli hikmah tapi mencampur-campur ilmu ini, tidak akan sukses sampai kapanpun. Tidak akan sukses, saya jamin tidak akan, karena ya itu tadi, mencampur-campur ilmu hikmah dan ilmu yang tidak hikmah dicampur, ilmu putih dan hitam dicampur-campur. Yang penting duit. Ada lagi mengamalkan ilmu hikmah tapi menjual jimat-jimat yang ritual tata caranya di luar daripada Islam, melanggar syariat Islam. Ada yang seperti itu. Itu ada. Di medsos banyak. Itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah niat orientasinya tidak ikhlas karena karena duniawi ya. Yang kedua adalah saat seorang ahli hikmah, ngaku paranormal, ilmu hikmah, tapi dia mencampur-campur ilmu yang baik dan yang buruk dicampurkan, hak dan batil dicampur-campurkan, jelas tidak akan sukses sampai kapanpun. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki guru yang salah. Sekarang begini, Anda belajar kepada guru Anda, mengamalkan begini. Lalu guru Anda bertanya, misalkan Anda bertanya kepada guru Anda, misalkan agar mengamalkan ini maksimal, agar mengamalkannya cepat aja, jadi bagusnya saya harus gimana? Harus pakai minyak apa? Harus pakai buhur apa? Misalkan ya. Tapi si gurunya ngomong udah amalkan saja istiqomah. Bohong. Seharusnya guru yang benar pada saat muridnya bertanya, saya harus bagaimana agar ini maksimal? Kamu begini. Itu guru yang benar. Tapi kalau ada guru yang ditanya, ini bagaimana agar saya maksimal mengamalkan ilmu ini? Sudahlah, istiqomah saja, ikhlas saja. Itu bohong. Istiqomah bukan tidak boleh. Istiqomah memang wajib di dalam ilmu hikmah. Tapi kita juga harus paham rumus. Bagaimana mungkin orang ini guru kita ini menyuruh kita istiqomah, sementara dia tidak ngasih rumus. Seperti contoh begini. Ini misalkan kamu punya mobil mogok. Telepon guru kamu, guru ini mobil saya mogok di jalan. Terus guru kamu ngomong, sudahlah didorong saja, istiqomah dorong, pasti nanti juga sampai kok. Salah. Seharusnya si guru itu ngasih tahu, oh itu mesinnya begini, harus dibeginikan dan harus dibegitukan. Ini yang harus dibenerin, ini harus dibenerin. Itu yang saya maksud sebagai rumus. Saat seorang murid bertanya, saya harus bagaimana? Si guru ngasih tahu harus begini. Bukan cuma jawab istiqomah doang. Kalau ada guru yang nyuruh istiqomah doang, hati-hati, itu guru bohong itu. Nah, itulah tadi 3 penyebab kenapa ahli hikmah, kenapa paranormal gagal. Saya tahu Anda yang nonton ini sebagian besar paranormal gagal. Kenapa? Karena memang saya melihat di media sosial ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali. Dan yang pertama mengklik video ini pasti paranormal gagal. Karena judul video ini menarik mereka.
mereka akan mengklik video ini karena memang mereka merasa gagal. Gitu loh. Misalkan obat penyembuh corona. Yang akan mengklik video itu hanya orang-orang yang sakit corona. Yang tidak sakit corona tidak akan klik video itu. Oleh karena itu begitu saya upload video ini, saya sudah tahu pasti yang paling banyak mengklik adalah dukun-dukun yang gagal. Nah, untuk itu pesan saya kepada dukun-dukun yang gagal, perbaiki 3 hal tadi. Yang pertama, niatnya luruskan dulu. Niatnya benerin dulu. Niat belajar itu karena apa? Karena duit apa karena lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua, yang pertama niatnya luruskan ya. Niatnya benerin. Nah, kemudian yang kedua itu apa sih tadi? Bentar. Apa tadi yang kedua? Yang kedua, jangan mencampur-campur ilmu. Kalau hikmah ya hikmah, main di hikmah. Murni hikmah, jangan mengamalkan ilmu-ilmu yang melanggar syariat Islam. Yang ketiga, pilih guru yang benar. Hati-hati dalam berguru kalau mau jadi paranormal sukses. Nah, itulah 3 poin penyebab paranormal ahli hikmah gagal. Ya. Itulah 3 poin penyebab paranormal dan ahli hikmah gagal. Ini untuk khusus yang mengamalkan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu yang memang tata caranya, riadonya tidak bertentangan dengan Islam. Kalau orang-orang dukun-dukun ilmu hitam yang mengamalkan ilmu-ilmu yang di luar syariat Islam itu terserah ente. Jangan nonton video ini, silakan kamu puja siapa itu Nyi Blorong, mau muja Nyi Blorong, mau kamu muja batu, kamu mau muja permen karet, mau muja sendal jepit, itu terserah kamu, itu urusan kamu. Di sini saya hanya mengarahkan dan saya hanya ngasih tahu kepada teman-teman yang memang mempelajari ilmu hikmah. Yang di luar hikmah, yang biasa nyembah batu, yang biasa nyembah ngasih sajian ke pohon beringin, itu terserah anda. Mau kamu menyembah akar beringin, mau kamu menyembah biji korma, itu terserah kamu ya. Jadi video ini memang tidak saya khususkan untuk orang-orang itu, tapi saya sampaikan untuk orang-orang yang memang mengamalkan ilmu-ilmu yang mana tata cara pengamalannya sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar syariat Islam ya. Untuk itu ingat 3 poin tadi. Yang pertama, benerin niatnya. Yang kedua, ilmunya jangan dicampur-campur. Yang ketiga, pilih guru yang benar. 3 poin utama agar Anda sukses di bidang ilmu hikmah. Ilmunya tajrib, ilmunya terbukti, bisa dibuktikan, ilmunya berkah dan manfaat untuk keluarga, masyarakat, dan untuk diri pribadi. Ilmu kerejekian, berkah dan manfaat untuk masyarakat. Dengan kita punya uang banyak, kita bisa sedekah, bisa bantu orang, dan juga berkah dan manfaat untuk diri kita. Kita gak kekurangan rezeki, kita gak kekurangan uang, gak kekurangan makanan gitu loh ya. Jadi 3 poin tadi adalah poin utama, penyebab utama kenapa ahli hikmah paranormal gagal menguasai keilmuan ya. Ada poin tambahan akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.